Malam itu, angin di desa Kertanegara tak sekadar dingin. Ia membawa bau anyir tanah basah dan aroma melati layu yang menyengat seperti kematian yang belum selesai. Langit hitam pekat, tak berbintang. Hanya sesekali kilatan petir menyambar langit, memperlihatkan bayangan pohon-pohon tua yang bergoyang seperti sedang menangis. Di ujung pemakaman tua yang tak lagi dirawat, dua sosok berdiri saling berhadapan. Satu bergaun putih menjuntai, rambutnya panjang hingga menyentuh tanah, wajahnya pucat dengan senyum tipis mematikan. Satunya lagi bergaun merah koyak, matanya merah menyala, kulitnya hangus terbakar, dan tangannya gemetar menahan amarah. "Kau pikir kau pantas menjaga tempat ini?" tanya sang putih dengan suara bergetar dingin. "Kuburan ini berdarah karena aku." "Bukan karena kau," jawab sang merah, pelan, tapi menusuk. Dan malam pun menjadi saksi. Bukan hanya dendam, tapi rahasia kelam yang selama puluhan tahun dikubur, kini kembali hidup. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Angin malam berhembus lambat, seolah enggan menyentuh tanah desa Kertanegara. Desa tua itu seperti menahan napas, membeku dalam kenangan buruk yang tak pernah dihapus waktu. Di bawah sinar bulan yang samar, terdengar suara gemerisik dari pohon beringin besar yang berdiri di tepi pemakaman. Suara itu bukan sekadar angin, tapi seperti napas panjang dari sesuatu yang sudah lama mati, tapi belum rela pergi. Seorang perempuan tua, Embok Satimah, duduk di bel bambu sambil menggenggam tasbih. Matanya menatap kosong ke arah pemakaman tua yang tampak seperti jurang antara dunia dan neraka. "Mereka mulai lagi malam ini," gumamnya pelan. Tak ada yang menjawab. Hanya suara lolongan anjing dari kejauhan, dan bisikan daun-daun yang menari di antara bayang pohon. Di balik tanah basah dan nisan-nisan berlumut, dua arwah terbangun. Bukan karena panggilan manusia, tapi karena dendam yang belum selesai. Kertanegara bukanlah desa yang asing. Tapi juga bukan desa yang ingin kau kunjungi sembarangan. Di peta, ia terlihat seperti desa biasa. Sawah, rumah kayu, ladang, dan suara jangkrik di malam hari. Namun, di antara warga-warganya, beredar satu pesan sakral yang diwariskan dari mulut ke mulut. Jangan melangkah ke pemakaman lama setelah Isya. Pemakaman itu, yang disebut warga sebagai kuburan Neng Alas, terletak di bukit kecil yang ditumbuhi pohon-pohon tua. Letaknya hanya sekitar 200 meter dari rumah-rumah penduduk, tapi terasa seperti dunia yang berbeda. Tak ada lampu, tak ada jalan beton, hanya batu nisan usang yang nyaris tenggelam oleh tanah. Warga yang cerdas tahu, jika malam tiba, lebih baik menutup jendela dan pura-pura tuli bila mendengar suara perempuan menangis dari arah sana. Malam itu, seperti yang dikhawatirkan Embok Satimah, udara berubah. Langit mendung, tapi tak hujan. Lampu-lampu minyak di rumah warga tiba-tiba berkedip lemah, seperti bernapas. Seekor kucing hitam melintas pelan di depan warung kopi Pakasan, lalu berhenti, menoleh, dan menghilang begitu saja, seolah tertelan bayangan sendiri. Dan di tengah pemakaman, sebuah nisan bergerak. Bukan karena tanah longsor, tapi karena sesuatu dari dalam tanah itu bangkit kembali. Sosok itu keluar perlahan. Gaun merahnya robek dan menghitam, rambutnya lengket oleh darah yang sudah mengering. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya bukan lagi manusia. Matanya menyala seperti bara, mulutnya penuh gigi tajam, dan tangannya mencengkeram tanah seperti baru keluar dari api penyucian. Dia adalah kuntilanak merah, arwah perempuan yang dibakar hidup-hidup 30 tahun lalu karena dituduh sebagai penyihir dan pembawa sial.
Padahal, dia hanya janda muda yang ditaksir para lelaki desa, dan dituduh zina tanpa bukti. Dan di seberang, tepat di balik nisan ganda yang sudah retak, satu lagi sosok muncul. Kali ini dari nisan yang ditandai dengan kain putih yang membelit pohon. Kuntilanak putih, arwah gadis remaja yang mati di usia 17 tahun saat melahirkan bayi haram. Ia mati penuh malu, terkubur tanpa doa, dan jenazahnya sempat dibuang ke sungai sebelum warga menemukannya dan menguburnya diam-diam. Mereka berdua, dulu manusia, kini makhluk dendam. Tapi malam ini bukan hanya tentang mereka. Karena di malam ini, untuk pertama kalinya, dua dunia akan saling bertabrakan. Dan darah lama akan mengalir kembali. Bayangkan jika kau pernah dipukul dunia tanpa alasan. Dicaci, dibakar, ditelanjangi harga dirimu. Lalu setelah semua itu, kau hanya bisa diam, mati, dan dilupakan. Malam ini, luka-luka itu tidak lagi tertahan di dalam tanah. Mereka keluar, seperti racun yang menetes dari akar-akar pohon tua. Embok Satimah gemetar di balik kelambu. Lampu teplok di kamarnya mendadak padam, dan angin meniup gorden tipis seperti ada yang lewat. Di kejauhan, terdengar lolongan anak kecil, tapi bukan tangisan manusia. "Ampun Gusti, ini malamnya," bisik Mbok Satimah sambil memeluk Al-Quran di dadanya. Di pemakaman, dua arwah perempuan saling tatap. Tak ada kata, hanya dendam yang merambat dari mata ke mata, seperti percikan api yang siap membakar dunia sekali lagi. Kuntilanak merah, yang dulunya dikenal sebagai Raras, adalah janda muda yang cerdas dan pandai mengobati orang sakit. Tapi di desa seperti Kertanegara, perempuan mandiri dianggap ancaman. Terlebih karena suaminya, anak kepala desa, meninggal mendadak setelah malam pertama pernikahan. Sejak itu, Raras dicap sial. Orang-orang tak lagi mengetuk pintunya untuk meminta ramuan atau jamu. Mereka datang membawa bensin dan ban bekas. Suatu malam, mereka menyeret Raras dari rumahnya. Emak-emak kampung meneriakinya sebagai pelacur. Lelaki-lelaki membakarnya hidup-hidup di lapangan desa, sementara anak-anak menonton sambil tertawa. Bahkan, tak ada satupun yang menanyakan, "Apa salahmu, Raras?" Karena di desa ini, suara perempuan kalah oleh prasangka. Saat api menyentuh tubuhnya, Raras menjerit, bukan karena sakit, tapi karena pengkhianatan. Doanya malam itu sederhana, "Kalau aku tak bisa hidup tenang, jangan ada yang tenang setelahku," dan itu yang terjadi. Setelah malam pembakaran itu, sawah-sawah mengering, ternak mati, dan bayi-bayi lahir dalam kondisi tak bernyawa. Desa ketakutan. Mereka pun menggali lubang besar di ujung pemakaman, lalu mengubur sisa tubuh Raras dengan cepat, tanpa ritual, tanpa doa. 3 tahun setelah kematian Raras, satu lagi tragedi terjadi. Seorang remaja perempuan, Sri, ditemukan tak sadarkan diri di bawah pohon beringin. Perutnya membesar, hamil 7 bulan. Tak ada yang tahu siapa ayahnya, tapi banyak yang menuding seorang guru ngaji muda yang baru datang ke desa. Namun, lagi-lagi, yang dikutuk bukanlah pelakunya, tapi korbannya. Sri diseret ke pinggir sungai, dipukuli, dan dibuang hidup-hidup ke air yang mengalir deras. Saat tubuhnya ditemukan esok harinya, bayinya masih di dalam perut, dan Sri sudah membiru dengan mata terbuka. Malam itu, sebelum dikubur, seorang nenek yang baik hati mencoba membisikkan doa di telinganya. "Nak, semoga hatimu tenang, meski dunia tidak pernah adil padamu." Tapi Sri tidak pernah tidur tenang. Arwahnya menunggu. Bukan untuk membalas dendam, tapi karena tak ada satupun yang membelanya saat ia hidup. Kini, dua roh ini berdiri di antara nisan-nisan tua, dengan luka yang belum kering.
Tapi anehnya, mereka tak langsung saling menyerang. Karena sebelum bertarung satu sama lain, ada yang lebih penting, mengingat siapa yang membuat mereka seperti ini. Dan malam itu, saat lonceng di masjid tua berdentang tanpa ada yang memukulnya, angin membawa bisikan samar ke rumah-rumah warga. "Raras, Sri," mereka bangkit. "Pernahkah kau merasa diawasi dari balik jendela padahal tak ada siapa-siapa? Pernahkah kau merasa langkahmu berat saat berjalan melewati tempat gelap? Itu bukan sekadar perasaan. Kadang, mereka yang pernah dizalimi tak hanya bangkit untuk membalas, tapi untuk menuntut keadilan yang tak pernah diberikan oleh manusia." Malam itu, rumah kepala desa tiba-tiba dingin, seperti masuk angin dari neraka. Pak Tarmuji, yang dulu ikut membakar Raras, menggigil meski selimut tebal menutupi tubuhnya. Di telinganya, suara bisikan memanggil, "Pak, ingat saya?" Ia terbangun, matanya membelalak, karena di sudut kamar berdiri sosok berbaju merah hangus, menatapnya dengan mata yang bersinar merah darah. Tapi itu baru permulaan. Pak Tarmuji masih menjabat kepala desa Kertanegara. Umurnya sudah lebih dari 60 tahun, tapi badannya masih kuat. Hanya saja, wajahnya tak pernah bisa tidur nyenyak sejak malam pembakaran itu. Ia menyembunyikan luka batin yang tak pernah ia akui, bahkan kepada istrinya sendiri. Ia tahu, Raras tak bersalah. Tapi saat itu, ia diam. Ia memilih diam demi aman, demi kedudukan, demi citra. Karena kalau ia membela Raras, ia akan dianggap ikut main belakang dengan janda muda itu. Dan sejak malam itu, ada yang berubah di dalam dirinya. Mimpi buruk selalu datang. Tapi ia bertahan dengan doa, sedekah, dan pura-pura lupa. Hingga malam ini, lampu rumahnya berkedip. Televisi mati. Radio menyala sendiri dan memutar lagu lawas yang bahkan ia lupa pernah ada. "Bunga yang kau tanam, sudah kau bakar." Pelan, suara pintu depan terbuka sendiri, padahal terkunci. Istrinya tertidur di samping, tak terbangun sama sekali, seperti dipaksa tidur oleh sesuatu. Dan di ujung lorong gelap rumahnya, terdengar suara sepatu hak tinggi berjalan, pelan, tapi menusuk. Pak Tarmuji bangkit, gemetar, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia membuka pintu kamar perlahan, lalu menoleh ke lorong. Di sana, kuntilanak merah berdiri. Tubuhnya gosong, baju koyak, tapi matanya seolah bisa menelanjangi semua dosa. Ia tidak berbicara, hanya menatap. Dan Pak Tarmuji tahu, penyesalan tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Maaf, aku cuma ikut-ikutan, tapi sosok itu tetap diam. Lalu, sekejap, menghilang. Bukan untuk mengampuni, tapi karena belum saatnya menagih nyawa. Sementara itu, di sisi lain desa, seorang guru ngaji tua bernama Ustadz Mahfud terbangun dari mimpinya dengan peluh dingin. Dalam tidurnya, ia melihat seorang gadis remaja dengan perut membesar, berlutut di bawah pohon, menangis, lalu perlahan menghilang di telan tanah. Ia mengenal wajah itu. Wajah yang dulu ia jadikan pelampiasan syahwat, dan ia tinggalkan begitu saja. "Sri," lirihnya dengan suara parau. "Ya Allah, dua lelaki, dua masa lalu, dua dosa yang tak pernah ditebus." Dan malam ini, arwah yang menunggu puluhan tahun mulai menampakkan diri. Kuntilanak merah dan kuntilanak putih belum berperang. Karena sebelum mereka saling mencakar, ada luka yang harus mereka buka bersama, luka dari manusia yang membungkam mereka saat masih hidup. Dan di ujung pemakaman, dua sosok itu berdiri berdampingan untuk pertama kalinya. Sudah waktunya mereka tahu, siapa yang membuat kita jadi begini,
bisik kuntilanak putih, suaranya getir. Kuntilanak merah mengangguk, pelan. Tapi aku tak mau mereka hanya ketakutan. Aku mau mereka merasakannya. Kadang, dosa tak datang dari satu orang. Ia lahir dari pembiaran, dari diamnya mulut-mulut yang takut kehilangan kenyamanan. Di desa Kertanegara, semua orang tahu cerita tentang Raras dan Sri. Tapi tak satu pun yang bicara, karena mereka lebih memilih hidup damai dengan menindas satu jiwa, ketimbang jujur dan kehilangan segalanya. Tapi malam ini, keheningan yang mereka rawat berubah jadi jeritan. Tak satu pun warga bisa tidur tenang. Lampu-lampu redup, ayam berkokok di jam yang salah, dan udara menebar bau daging hangus serta bunga kamboja busuk. Dan di pojok langit yang hitam, dua sosok berdiri. Mereka bukan lagi arwah tersesat, tapi hakim dari dunia yang mereka tinggalkan. Mereka datang bukan untuk sekadar menakut-nakuti, tapi untuk mengadili. Kertanegara, di siang hari, terlihat seperti desa biasa. Anak-anak bermain, ibu-ibu menjemur pakaian, dan bapak-bapak ngopi di pos ronda sambil ngobrol soal harga pupuk. Tapi begitu malam tiba, desa ini berubah jadi panggung sunyi yang penuh bisik dosa. Malam itu, tak hanya Pak Tarmuji dan Ustadz Mahfud yang mengalami teror. Satu persatu warga yang dulu terlibat diam-diam dalam tragedi Raras dan Sri mulai merasakan hawa tak biasa. Di rumah Pak Ledarto, yang dulu menjadi orang pertama yang melempar batu ke tubuh Sri, anjing peliharaannya melolong sepanjang malam. Bukan karena lapar, tapi karena melihat sesuatu berdiri di pojok rumah. Sosok putih, dengan perut buncit dan rambut panjang yang basah. Sri. Ia hanya berdiri menatap. Istri Pak Darto mendadak kerasukan. Mulutnya menggumam kata-kata yang bukan miliknya. Aku tidak minta dilahirkan. Tapi kalian membunuhku sebelum aku bisa memanggil ayah. Dan saat itu juga, air ketuban mengucur dari tubuh perempuan tua itu. Ya, air ketuban. Padahal ia bahkan sudah menopause. Di lantai rumahnya, cairan itu menggenang berbau amis dan menyebar seperti darah. Sementara itu, di tempat lain, Emak Jum, ketua rombongan emak-emak yang dulu menyiram Raras dengan minyak tanah, sedang duduk sendirian di dapur saat mendengar suara nyanyian. Bunga yang kau siram kini mekar dalam api. Ia menoleh, dan di belakangnya, dari dinding rumahnya yang retak, keluar asap hitam yang membentuk wajah. Wajah Raras. Tapi kali ini, bukan wajah manusia. Emak Jum berteriak, tapi tak bisa lari. Kakinya seperti dipaku. Tubuhnya kaku, dan dari ujung jarinya keluar darah panas yang mengalir ke lantai membentuk tulisan, "Maafkan aku." Namun, permintaan maaf itu datang dari tubuhnya sendiri. Mulutnya bergerak tanpa kendali, menangis dan merintih seperti anak kecil yang menyesal. Tapi Raras hanya menatap, lalu menghilang. Malam itu, desa Kertanegara tak lagi jadi tempat manusia. Ia berubah menjadi museum dosa, tempat suara-suara lama kembali hidup, dan kesalahan masa lalu menuntut diakui. Dan di pemakaman, di bawah pohon beringin yang dulunya tempat Sri diperkosa, dua sosok arwah kembali bertemu. Tapi kali ini, mereka tidak lagi diam. Sri, malam ini kita mulai. Tapi satu hal dulu, ucap Raras, matanya menatap langit malam. Apa? Jawab Sri lirih. Jangan saling bunuh. Karena musuh kita adalah mereka semua. Sri terdiam. Matanya mulai memerah. Tapi kalau salah satu dari kita mengkhianat, aku tak segan. Raras tersenyum miring. Begitu juga aku. Dan begitu petir menyambar langit, kedua kuntilanak itu terbang ke arah berbeda. Misi mereka dimulai.
tapi juga konflik batin mereka tumbuh. Karena dendam tak pernah datang tanpa harga. Malam tak pernah memihak siapapun. Ia hanya diam, menyaksikan. Tapi di dalam diamnya, Malam tahu siapa yang benar-benar menyimpan niat busuk. Termasuk di antara para arwah itu sendiri. Karena bahkan dalam dendam, ada yang menyembunyikan ambisi pribadi. Dan saat dua sosok kutukan berdiri saling bahu-membahu, benih pengkhianatan mulai tumbuh. Kuntilanak merah mulai merasa, dendam Sri terlalu dalam dan terlalu liar. Sedang Sri merasa Raras mulai melemah, terlalu banyak berpikir, terlalu manusiawi. "Kau tidak tega membunuh?" tanya Sri dengan nada tajam. "Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasa, bukan sekadar mati," jawab Raras pelan, menatap jauh ke langit. Tapi Sri tak mau menunggu. Ia ingin darah. Malam itu juga, di ujung timur desa, tinggal seorang duda tua bernama Pak Karmin. Ia dikenal pendiam, rajin ke masjid, tapi tak banyak yang tahu, dialah dulu yang membawa Sri ke pohon beringin malam itu. Dialah yang memperdaya anak gadis polos dengan dalih membantu ekonomi keluarga, lalu meninggalkannya setelah hamil. Sri tahu. Ia selalu tahu. Tapi selama ini ia menunggu. Bukan karena takut, tapi karena ingin membiarkan rasa bersalah tumbuh dulu dalam tubuh Pak Karmin seperti kanker. Dan malam itu, saat Pak Karmin hendak tidur, ia mendengar suara ketukan di pintu. 3 kali. Pelan. Lalu senyap. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik, di dalam rumahnya, Sri sudah berdiri. Gaun putihnya basah oleh darah, perutnya masih membuncit, dan wajahnya menangis, bukan karena lemah, tapi karena sakit hati yang tak pernah bisa ditelan waktu. "Aku sudah menunggu puluhan tahun," bisik Sri. "Kau lupa aku, tapi tubuhku masih ingat tanganmu." Pak Karmin gemetar, berusaha membaca doa, tapi lidahnya keluh. Ia mundur, hingga punggungnya menabrak dinding. Sri mendekat perlahan, lalu berhenti tepat di depan wajahnya. "Aku tak akan membunuhmu cepat. Aku akan biarkan kau mati seperti aku, dalam dingin, sendiri, dan penuh rasa malu." Dan dengan satu sentuhan jari, tubuh Pak Karmin membeku. Nafasnya masih ada, tapi matanya tak berkedip. Ia hidup, tapi seperti mati. Dan tubuhnya mulai membusuk, perlahan, dari dalam. Dari kejauhan, kuntilanak merah melihat semuanya. Ia menatap dari atas pohon cemara, matanya suram. "Kau terlalu cepat," katanya saat Sri kembali. "Kau terlalu lambat," jawab Sri dingin. "Aku tidak punya waktu menunggu orang seperti Karmin bertobat." Raras menatap Sri, dalam diam. Ada sesuatu yang ia rasakan, ini bukan lagi tentang keadilan. Ini sudah jadi balas dendam buta. Dan ia khawatir, Sri mungkin bisa jadi musuh, bukan sekutu. Sementara itu, keesokan paginya, warga menemukan Pak Karmin duduk di depan rumah. Matanya membelalak, tubuhnya membusuk, tapi masih hidup, nafasnya masih terdengar. Tak ada yang berani mendekat. Anak-anak lari. Orang dewasa hanya menatap dalam ketakutan. Desa mulai panik. Pak Tarmuji memanggil dukun, memanggil ustadz, tapi semua menolak. "Bukan kami yang bisa bantu," kata seorang dukun tua. "Ini bukan kerjaan manusia. Ini kerjaan yang disakiti oleh manusia." Dan di pojok langit yang gelap, 2 bayangan terbang berlawanan arah. Mereka mulai retak. Dan saat dendam berjalan sendirian, akan ada yang terbakar, bahkan dari mereka yang tak bersalah.
Tidak semua orang yang tinggal di tengah api ikut menyalakan nyalanya. Tapi saat dendam membara, kadang lidah apinya tak peduli siapa yang terbakar. Di Kertanegara, kini bukan hanya para pelaku yang merasa dihantui, tapi juga mereka yang tak pernah tahu apa-apa, hanya kebetulan lahir di tanah yang menyimpan luka. Seorang gadis kecil, Naya, cucu dari Emak Jum, terbangun di tengah malam. Ia mendengar suara perempuan bernyanyi dari jendela kamarnya. Lagu yang tak pernah ia dengar di dunia nyata. "Nang Ning Nung, anak jangan nangis." Saat ia menoleh, wajah pucat berambut basah menatapnya dari luar jendela, tersenyum kecil. "Main yuk." Di pagi hari, Naya bercerita pada ibunya bahwa semalam ia bermain petak umpet dengan seorang kakak perempuan bergaun putih yang muncul dari balik lemari. Sang ibu menganggap itu hanya imajinasi anak-anak. Tapi ketika membuka lemari itu, ditemukan seikat rambut panjang yang masih basah dan bau amis. Ibunya terdiam. Tangannya gemetar. Tapi ia memilih diam. Karena ketakutan, bukan karena tidak percaya. Siang itu, Emak Jum berusaha menenangkan cucunya yang mulai menggambar sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata hitam. Ia tahu, Sri mulai menyentuh ranah yang seharusnya tak disentuh, anak-anak. Di sisi lain desa, kuntilanak merah memperhatikan semuanya dari atas atap musola. Ia melihat Naya. Ia tahu anak itu tak bersalah. Tapi ia juga tahu, Sri mulai kehilangan kendali. Malam itu, Raras muncul di dekat gubuk tua tempat Sri bersembunyi. Bayangan tubuhnya masih hitam legam, tapi suaranya mulai terdengar manusiawi. "Kita sepakat hanya menghukum yang berdosa," ucap Raras tegas. Sri menoleh, rambutnya menutup setengah wajahnya. Anak itu cucu dari Emak Jum. Darahnya, darah pembunuh. "Dosa tidak diwariskan, Sri," bentak Raras. "Kalau kau teruskan ini, kau tak lagi membela dirimu, tapi membunuh orang yang bahkan tak tahu apa-apa." Sri tertawa kecil. Tapi tawanya getir. "Aku tidak peduli. Aku mati saat sedang membawa anak. Kau tidak tahu rasanya, Raras. Aku mati karena hamil, dan anakku juga dikubur bersama kebencianku. Mereka tak membiarkanku jadi ibu, maka jangan salahkan aku kalau sekarang aku mencari anak yang bisa kurenggut kembali." Raras mundur. Ia tahu Sri telah melewati batas. Tapi ia juga tahu, ia pernah mengalami kegilaan yang sama. Ia paham rasa sakit itu. Namun kini, pilihan harus dibuat. Jika ia biarkan Sri melukai Naya, maka arwah mereka tak lagi membawa pesan, hanya menjadi malapetaka. Dan semua perjuangan untuk keadilan berubah jadi kutukan. Malam itu, Raras menampakkan diri di mimpi Embok Satimah. Perempuan tua yang dulu satu-satunya membela Raras saat desa membakarnya. "Embok, jagalah anak-anak. Bukan mereka musuhku." Tapi ada yang mulai lupa siapa dirinya. Saat bangun, Embok Satimah terisak. Ia tahu perang ini bukan lagi antara dua hantu, tapi antara dua jalan, dendam atau penebusan. Dan di ujung malam, terdengar jeritan dari rumah Emak Jum. Naya hilang dari tempat tidurnya. Anak kecil tak pernah tahu arti dosa. Mereka tak tahu siapa yang membunuh siapa, siapa yang dihukum, siapa yang salah. Tapi kadang, mereka yang paling murni, justru jadi korban paling awal dari dunia yang penuh luka. Dan malam itu, satu anak hilang. Dibawa bukan oleh manusia, tapi oleh arwah yang pernah kehilangan anaknya sendiri. Di desa Kertanegara, jeritan Emak Jum memecah sunyi. Naya, cucunya, tak lagi diranjang.
Jendela terbuka lebar, dan di luar sana, tanah meninggalkan jejak kaki kecil mengarah ke bukit kuburan. Tapi tak ada jejak kembali. Desa geger. Orang-orang membawa obor, beramai-ramai menyusuri hutan menuju pemakaman. Di antara mereka, Pak Tarmuji menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang menghantam dadanya seperti palu. Anak itu tak bersalah, ini kelewatan, gumamnya, meski hatinya tahu, semua ini buah dari diamnya sendiri selama puluhan tahun. Di balik pohon-pohon besar, di tengah kabut yang makin pekat, Naya duduk di atas batu nisan tua. Di depannya, Sri berdiri. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar, seperti seorang ibu yang akhirnya menemukan anak yang ia rindukan. "Kau cantik, mirip anakku," bisik Sri sambil menyisir rambut Naya dengan jemari yang dingin dan basah. Naya tak menangis. Ia hanya memandangi wanita itu dengan polos. "Kakak siapa?" tanyanya. "Aku." "Ibu," jawab Sri dengan suara gemetar. "Mulai malam ini, aku akan menjagamu. Tak ada yang boleh menyakitimu." Tapi di balik bayangan nisan, Raras mengintai. Ia tak bisa membiarkan ini terjadi. Ia muncul perlahan, membawa angin panas yang membuat bunga melati di sekitar kuburan layu seketika. "Lepaskan dia, Sri. Dia anakku sekarang, Raras. Tak ada yang boleh ambil dia dariku. Dia bukan milikmu, dia bukan milik siapa-siapa. Dia hanya anak kecil yang lahir di desa Salah." Sri berdiri perlahan. Rambutnya menjuntai seperti ular, dan bayangannya memanjang ke segala arah. "Kalau kau melindungi mereka, kau tidak lebih baik dari mereka yang membakar tubuhmu." Kata-kata itu seperti cambuk. Raras terdiam. Ia sadar, apa yang Sri katakan memang menggoda logikanya. Ia pernah ingin menyeret siapapun yang hidup di desa ini ke dalam api dendamnya. Tapi melihat Naya, melihat ketakutan polos di matanya, ia tersadar, dendam bisa salah sasaran. "Kalau kau benar-benar ibu, Sri, kau tak akan mencuri anak orang. Aku mati karena tak bisa jadi ibu, Raras, biarkan aku menebusnya." Dengan menciptakan rasa takut baru, "Kau bukan menebus, Sri. Kau sedang mengulang." Lalu, dari kejauhan, suara takbir bergema. Warga mulai mendekat. Obor-obor mulai menerangi jalan setapak. Sri menoleh gelisah. Ia tahu waktunya habis. Dalam sekejap, Sri memeluk Naya, lalu menghilang dalam kabut putih. Raras mengejar, tapi hanya menemukan kain putih kecil milik Naya di antara nisan. Dan malam itu, satu anak manusia hilang dalam pelukan dendam yang belum selesai. Ketika dunia nyata tak lagi bisa menjawab, manusia mulai mencari ke langit atau ke bawah tanah. Di antara doa-doa panjang dan air mata, ada satu perempuan tua yang percaya, jika seseorang dibawa oleh arwah, maka hanya arwah pula yang bisa membawanya kembali. Embok Satimah duduk di ruang bambu yang hanya diterangi lampu teplok. Di hadapannya, seteko air putih dan seikat rambut. Di sampingnya, selembar baju kecil milik Naya, masih hangat oleh peluk ketakutan. Ia menatap keluar jendela, ke arah angin yang berembus perlahan. "Raras, tolong bantu aku. Anak itu bukan bagian dari ini semua. Aku tahu kau masih punya hati." Pagi di Kertanegara penuh isak. Desa tak lagi berfungsi seperti biasa. Warung tutup. Sekolah sepi. Warga berkumpul di halaman masjid sambil memegang foto kecil Naya. Semua tahu ini bukan penculikan biasa. Tapi tak satu pun berani mengucap, anak itu dibawa hantu.
kecuali Embok Satimah. Ia satu-satunya yang masih berani menyebut nama Raras dengan lembut, dan nama Sri dengan sedih, bukan benci. Siang itu, ia meminta izin kepada kepala desa untuk menggelar tirakat panggil arwah, ritual lama yang sudah puluhan tahun tak pernah dilakukan. Sebuah doa, permohonan, bukan untuk memanggil setan, tapi untuk bicara dengan mereka yang hatinya belum sepenuhnya mati. Saat malam turun, Embok Satimah menyalakan dupa wangi. Ia duduk bersila di teras rumah panggungnya yang menghadap langsung ke arah kuburan. Di depannya, sebuah boneka kecil tergeletak bersama segelas air, bunga melati, dan potongan kertas bertuliskan nama, Naya. Wahai yang kehilangan anaknya, aku bukan musuhmu. Tapi jika kau masih tahu rasanya menjadi ibu, dengarlah aku. Jangan biarkan dendammu merusak jiwa lain yang suci. Di langit, awan bergerak cepat. Angin berhenti. Dan dari balik kegelapan, Raras muncul. Ia tak seperti biasanya. Gaunnya mulai putih, perlahan meninggalkan warna merah darah. Matanya tak lagi menyala, tapi penuh beban. Embok, aku tak menculik anak itu, bisiknya. Aku tahu, Enduk, itu ulah Sri, bukan kau. Tapi kau satu-satunya yang bisa menyentuhnya. Kau yang harus bawa dia kembali. Raras menunduk. Matanya berkaca-kaca, meski ia tak lagi hidup. Dia terluka, Embok. Terlalu dalam. Hatinya hancur. Dia ingin jadi ibu dari siapapun, bahkan jika itu artinya mencuri anak orang. Kalau kau biarkan itu terjadi, maka tak ada bedanya kau dengan orang-orang dulu yang diam waktu kau dibakar. Kata-kata Embok Satimah memukul jiwa Raras lebih dalam dari api yang pernah melahap tubuhnya. Ia terdiam. Lama lalu, angin berhembus lagi. Raras menghilang. Tapi sebelum kabut menutup sepenuhnya, ia meninggalkan bisikan, besok malam, aku akan bawa dia pulang. Tapi akan ada yang terluka. Embok Satimah hanya bisa menangis. Ia tahu, untuk menyelamatkan Naya, Raras harus melawan Sri. Dan malam itu, dua arwah perempuan yang pernah bersatu karena dendam, akan mulai saling melukai. Dendam yang tak terarah akan melukai siapapun, bahkan mereka yang tak punya hubungan. Tapi ketika dua arwah dengan luka yang sama mulai berbeda tujuan, pertempuran bukan lagi bisa dihindari. Malam itu, bumi Kertanegara bergetar bukan karena badai, tapi karena dua makhluk dari masa lalu, yang dulu dibakar dan dikubur hidup-hidup, akhirnya saling menerkam. Di antara kabut yang menggulung, di tengah hutan kecil dekat makam, dua arwah perempuan berdiri saling menatap. Aku tidak akan biarkan kau mencuri anak itu, Sri, kata Raras, suaranya bergetar. Sri hanya tersenyum, matanya basah tapi menusuk. Kau mau jadi pahlawan? Kau pun dulu minta semuanya ikut menderita bersamamu. Jangan pura-pura suci sekarang. Naya duduk di pangkuan Sri, dalam ruang gelap yang tak bisa dilihat manusia. Tempat itu bukan kuburan, bukan hutan, tapi ruang di antara dunia, di mana arwah gentayangan menyembunyikan rasa yang belum selesai. Sri mengelus rambut anak itu, matanya berkaca-kaca. Kau tahu, Naya, aku pernah hamil. Tapi mereka membunuhku bahkan sebelum aku bisa lihat wajah anakku. Mereka buang aku ke sungai. Tidak ada yang peduli aku takut. Tidak ada yang peduli aku sendirian. Naya, dengan polosnya, menjawab, ibu bilang, kalau kita takut, harusnya peluk boneka. Bukan ambil anak orang. Kalimat itu menusuk. Tapi belum sempat Sri menjawab, tanah mulai bergetar. Kabut berputar liar. Dan Raras muncul, ia tak sendiri.
Di belakangnya, muncul bayangan perempuan-perempuan lain, para arwah korban fitnah, korban pemerkosaan, korban yang dikubur tanpa nama. Semua memandang Sri, tapi bukan untuk menyalahkan. Untuk mengingatkan, "Sri, ini bukan jalannya," ucap Raras sambil mendekat. "Kalau kau paksa anak itu ikut dalam dendammu, kau tidak lebih baik dari mereka yang buang kau ke sungai." "Aku tidak peduli," jerit Sri. "Aku cuma mau punya anakku kembali. Kalau mereka dulu tak izinkan aku jadi ibu, maka aku ambil sendiri." Suara Sri menggema. Angin bergemuruh. Dan tiba-tiba, kabut menghitam. Rambut Sri menjulur panjang, matanya menyala putih. Ia terbang menyerang Raras, mencakar dengan kuku yang tajam seperti pisau. Raras menghindar. Bajunya terkoyak. Darah hitam menetes dari lengannya. Tapi ia tak membalas. "Kalau kau mau anak itu, kau harus bunuh aku dulu," bisik Raras. Pertarungan meledak. Di udara, dua kuntilanak saling serang. Suara tangisan bayi menggema dari kejauhan, seolah alam sendiri menjerit melihat mereka. Sri menjerit, bukan hanya karena sakit, tapi karena rasa hancur yang terlalu dalam. "Aku mati karena cinta yang salah, tapi aku hidup karena dendam yang salah juga." Dan di tengah pertempuran, Naya berdiri. Tubuh kecilnya gemetar, tapi ia berjalan mendekat, lalu memeluk kaki Sri. "Kakak, kalau kakak sedih, kenapa gak pulang aja?" Detik itu juga, tubuh Sri membeku. Air mata mengalir. Tapi bukan dari rasa benci. Untuk pertama kalinya, arwah Sri menangis bukan karena dendam, tapi karena rindu. Ia terduduk. Matanya kosong. "Aku lelah, aku cuma mau jadi ibu." Raras mendekat, lalu memeluk Sri dari belakang. "Kita semua mau itu. Tapi bukan begini caranya." Dan malam itu, Naya digandeng keluar dari dunia arwah oleh Raras. Sri tertinggal, duduk sendiri, dalam diam yang hening. Tapi hatinya mulai retak. Bukan karena kalah, tapi karena sadar. Ada batas antara dendam dan kutukan. Tapi saat hati tak kunjung pulih, bahkan arwah yang tersakiti bisa menjadi racun yang menyatu dengan tanah. Malam itu, meski Naya sudah kembali, bayang-bayang gelap belum benar-benar hilang dari desa Kertanegara. Sri masih tertinggal di antara dua dunia, dan tanah tempat tubuhnya dibuang, mulai menolak kehidupan. Ayam menolak bertelur. Pohon pisang layu dalam semalam. Air sumur berubah amis seperti darah. Dan satu suara bergema dari dalam tanah, "Kalau aku tak bisa tenang, maka tak ada yang boleh hidup tenang." Malam itu, Naya digendong ibunya kembali ke rumah. Tubuhnya dingin, tapi ia masih bernapas. Orang-orang bersyukur. Tapi ketakutan mereka belum usai, karena sepanjang malam, bunyi tangisan bayi terdengar dari dalam sumur tua di belakang masjid. Embok Satimah tahu, itu bukan tangisan anak manusia. Sri belum pergi, gumamnya lirih sambil memandangi sumur yang dulunya tempat mandi para santri. Arwahnya tertinggal karena tanah ini menahannya, atau justru ia yang memilih tinggal? Sementara itu, di dunia arwah, Sri terduduk di tepi sungai yang sama tempat ia dibuang dulu. Tubuhnya memudar, tapi hatinya belum lega. Dalam pikirannya, suara Raras terus menggema. "Dendammu sudah melukai anak-anak. Sudah cukup, Sri." Namun, luka Sri terlalu dalam. Ia bukan hanya kehilangan bayi, tapi kehilangan kepercayaan bahwa dunia bisa adil. Dan tanah tempat ia dikubur tak pernah diberi doa, tak pernah diberi maaf. Hanya diludahi dan dilupakan. Dan karena itu, tanahnya mulai marah. Pagi hari,
Warga Kertanegara digegerkan dengan kematian mendadak dua kambing yang ditemukan membusuk padahal malam sebelumnya sehat. Kulit mereka hitam seperti terbakar. Di dekat kandang, terdapat tulisan aneh di tanah, huruf-huruf yang menyerupai tangisan. Pak Tarmuji mulai panik. Ia memanggil ustadz dan dukun, tapi semua geleng kepala. "Ini bukan gangguan, Pak," kata dukun tua itu. "Ini kutukan. Tanah ini sudah menolak penduduknya." Beberapa warga mulai pergi meninggalkan desa. Tapi banyak juga yang bertahan karena tak punya pilihan. Dan di malam-malam berikutnya, arwah Sri mulai muncul lagi, bukan sebagai kuntilanak, tapi sebagai bayangan gelap tanpa wajah, tanpa suara. Ia muncul di kamar-kamar orang tua. Ia berdiri di dekat ranjang mereka yang dulu pernah menghina. Ia tidak lagi menjerit, hanya memandang. Dan itu jauh lebih menakutkan. Raras, dari alam arwah, mencoba menghentikannya. Tapi setiap kali ia mendekat, tanah itu menolak kehadirannya. Tanah itu sudah jadi milik Sri sepenuhnya. Dia tak bisa diselamatkan, kalau tempat ia mati tidak disucikan. Begitulah yang dikatakan seorang kiai tua dari pesantren seberang sungai saat diminta bantuan. Kalau kalian ingin Sri tenang, gali kuburnya. Kuburkan ulang dengan doa, air bersih, dan minta maaf dengan tulus. Pak Tarmuji terdiam. Ia tahu, itu artinya membuka lagi luka yang sudah ia kubur selama puluhan tahun. Dan malam itu, ketika petir menyambar langit tanpa hujan, sumur masjid memuntahkan air berwarna merah. Air itu mengalir membelah desa, dan semua yang terkena mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan hamil, digandeng ke sungai, dan ditinggal. Ada alasan mengapa makam tak boleh dibongkar sembarangan. Tapi kadang, untuk menghentikan kutukan, kita harus menggali bukan hanya tanah, tapi juga hati yang selama ini menolak mengaku salah. Malam itu, suara cangkul bertemu tanah tua di pojok desa. Bukan untuk membuat lahan baru, tapi untuk mencari tubuh yang dibuang tanpa hormat. Kalau kalian mau Sri pergi dengan tenang, ucap Kiai Yusuf, kalian harus menjemputnya dari tanah yang kalian kubur dengan kebencian. Dan di bawah cahaya lampu minyak dan ketakutan yang menebal, satu persatu warga ikut menggali. Tapi setiap inci tanah yang dibuka, menyemburkan bau amis, dingin, dan suara tangisan samar yang menusuk ke telinga. Seolah arwah itu tahu, ia akan dibangunkan. Lokasi makam Sri tak pernah tercatat. Karena memang ia tak pernah dimakamkan layak. Ia dibuang di bawah pohon randu di tepi sungai. Tanpa kafan. Tanpa doa. Hanya dibalut kain kotor dan batu-batu untuk menutupi tubuhnya. Kiai Yusuf berdiri di depan warga yang ketakutan. Jangan niatkan untuk membebaskan desa saja, tapi bebaskan juga hatimu. Karena arwah yang terjebak, tak akan pergi, kalau maaf tak pernah sungguh-sungguh. Pak Tarmuji maju. Suaranya parau, tubuhnya lemah, aku ikut gali, orang-orang terdiam. Kepala desa yang dulu memimpin pembakaran dan pengusiran Sri, kini berdiri dengan cangkul di tangan. Menggigil tapi mantap. Tanah pertama dicangkul. Bau busuk langsung menusuk. Tanah kedua, suara angin mendesir pelan, seolah menahan. Dan saat tanah ketiga tercungkil, darah merembes dari tanah. Bukan darah segar, tapi darah tua, hitam, dan pekat. Warga mundur, beberapa muntah. Tapi Pak Tarmuji tetap menggali, meski tubuhnya gemetar. Hingga akhirnya, kain lusuh itu muncul. Kain yang membungkus tulang kecil, rapuh, dan tulang bayi di dalam pelukannya. Pak Tarmuji tersungkur, menangis seperti anak kecil. Maafkan aku,
Sri, maafkan aku pengecut, langit mendung. Petir menggelegar. Dan dari balik pohon randu, sosok Sri muncul. Tapi kali ini, tanpa kuku panjang. Tanpa tawa mengerikan, ia hanya berdiri, dengan tubuh utuh seperti sebelum dibunuh, wajahnya sayu, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Pak Tarmuji. Aku tidak butuh kalian mati, aku cuma ingin dikenang bukan sebagai aib, tapi sebagai manusia. Lalu ia memeluk tanah, tepat di tempat tubuhnya ditemukan. Raras muncul di belakangnya. Akhirnya kau pulang. Sri menatap Raras, tersenyum kecil. Terima kasih karena tidak membenciku. Meski aku sempat gila, kita semua pernah gila, saat tak ada yang percaya kita menderita. Dan detik itu juga, tubuh Sri memudar perlahan. Menyatu bersama kabut malam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mati, udara di Kertanegara terasa hangat. Suara burung terdengar dari kejauhan. Bunga randu mekar, dan air sungai menjadi jernih. Namun di akhir malam itu, sebelum benar-benar pergi, Sri meninggalkan satu pesan di angin. Jangan ulangi pada perempuan lain, apa yang kalian lakukan padaku. Memaafkan tidak semudah menggali makam. Kadang, dosa yang sudah diangkat ke permukaan justru membuka luka-luka baru di hati orang-orang yang ingin melupakannya. Desa Kertanegara kini tenang, tapi bukan berarti damai. Karena setelah Sri pergi, yang tertinggal bukan hanya tanah basah dan bunga layu, tapi juga rasa bersalah yang tak semua orang mau hadapi. Di warung kopi, di masjid, di gang sempit, orang mulai bicara. Tapi bukan bicara kebenaran. Mereka mulai saling menyalahkan. Itu salah Pak Tarmuji. Kenapa harus dibuka-buka lagi? Dari dulu juga dia salah, sekarang pura-pura suci. Keesokan harinya, desa kembali ke aktivitas seperti biasa. Tapi suasana tidak pernah benar-benar pulih. Setiap langkah di tanah Kertanegara seperti menjejak memori. Sumur yang dulu berubah merah, pohon randu yang kini dikeramatkan, dan tentu, makam baru Sri, yang kini berdiri utuh dengan batu nisan sederhana bertuliskan, Sri, perempuan yang hanya ingin jadi ibu. Pak Tarmuji tak keluar rumah sejak penggalian malam itu. Ia menolak bicara, hanya duduk di kursi goyang dan menatap kosong ke arah sawah. Beberapa orang datang, memberi simpati, tapi banyak juga yang mencibir. Sekarang menyesal? Dulu waktu bakar dia, senyumnya paling lebar. Emak Jum pun tak luput. Meski tak lagi diganggu, ia mulai merasakan tekanan sosial. Warga yang dulu mengikutinya menyiram minyak ke tubuh Raras dan Sri, kini pura-pura tak kenal. Aku hanya ikut-ikutan waktu itu, aku gak tahu dia hamil. Sumpah, aku kira dia pelacur, makanya aku lempar batu. Raras, di dunia arwah, menyaksikan semuanya. Ia berdiri di atas atap sekolah yang dulu jadi tempat Sri belajar menjahit. Matanya tidak marah, hanya kecewa. Mereka tidak belajar, mereka cuma takut, gumamnya. Malam itu, ia muncul kembali, bukan untuk menakuti, tapi untuk memperingatkan. Di dalam mimpi Emak Jum, Raras duduk di tepi ranjang sambil memeluk bayi kecil. Kau boleh hidup, Mak, tapi hidup yang tak pernah minta maaf, lebih kejam dari kematian. Aku minta maaf, enduk, suara Emak Jum gemetar. Minta maaf bukan cuma lewat bibir, tapi lewat perbuatan. Rawat anak-anak perempuan di desa ini. Jangan biarkan satupun alam yang sama. Pagi hari, Emak Jum bangun dengan mata bengkak. Ia memandangi foto Sri muda yang ditemukan dalam kotak tua di laci dapur. Foto yang dulu ia robek, kini ia tempelkan kembali dan letakkan di dinding rumah. Sebagai pengingat bahwa ia pernah jadi pelaku. Sementara itu, Naya kembali ceria.
Tapi setiap malam, ia masih menaruh segelas air putih di jendela kamarnya. "Buat kakak yang dulu nyelamatin aku," katanya. "Biar kalau dia haus, bisa minum." Ibu Naya terdiam. Air matanya menetes. Karena di balik polosnya anak kecil, tersembunyi kearifan yang tak dimiliki orang dewasa, kemampuan memberi maaf tanpa syarat. Saat satu arwah menemukan ketenangan, bukan berarti dunia arwah pun ikut tenang. Karena di alam itu, luka tak berdarah tetap membekas, dan tak semua luka diobati dengan permintaan maaf. Raras, yang dulu dibakar karena dituduh merayu suami orang, kini menjadi pelindung bagi arwah dan manusia. Tapi tanpa ia tahu, ada satu arwah lain, yang dulu juga mati karena fitnah, namun tak mendapat pengakuan, tak dimakamkan, tak disebut namanya. Malam itu, ketika angin mati dan bulan tertutup kabut, bayangan baru muncul di sungai. Ia tidak menangis, ia tertawa pelan, tapi menggema ke seluruh desa. Desa Kertanegara mulai merasa lega. Sri sudah dikuburkan dengan layak, dan gangguan berhenti. Tapi Raras tahu, ketenangan yang terlalu cepat, hanya seperti kabut yang menutupi bara. Karena malam itu, ketika ia berjalan di antara makam-makam tua, ia melihat sesuatu yang tak ia kenali. Di sudut pemakaman, tepat di bawah pohon kecapi, ada gundukan tanah baru. Tidak ada nisan. Tidak ada bunga. Hanya bekas terbuka lalu ditutup paksa. Raras mendekat. Ia sentuh tanah itu. Dan tiba-tiba, ia terlempar ke dalam kenangan yang bukan miliknya. Seorang gadis remaja, bernama Juni, dipukul oleh ibu kandungnya karena dituduh membawa aib. Warga desa menyeretnya ke sungai, lalu mengikat tubuhnya dengan batu bata, lalu menenggelamkannya hidup-hidup. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang menangis. Ia hanya dianggap sampah desa. Dan hingga hari ini, tidak ada satupun orang yang mengingat bahwa ia pernah hidup. Raras terbangun dari penglihatan itu, tubuhnya gemetar. "Siapa gadis itu?" bisiknya. Tapi sebelum sempat ia bertanya, kabut pekat menyelimuti makam. Dan dari dalam kabut, muncul sosok perempuan berbaju SMA, rambut pendek, dengan mata kosong dan wajah setengah busuk. Ia menatap Raras tanpa ekspresi. "Kau?" diakui. "Sri, dimaafkan, aku bahkan tidak disebut." Raras mundur. Aura sosok itu dingin, namun penuh kemarahan sunyi yang mengiris. "Namaku Juni," katanya dengan suara berlapis-lapis. "Dan kalau mereka tak bisa mengingatku, maka aku akan buat mereka tidak bisa melupakanku." Dan saat itu juga, langit mendung. Air sumur masjid kembali keruh. Dan bayi milik pasangan muda di desa menangis terus-menerus semalaman. Raras tahu, gangguan baru telah datang. Tapi kali ini, bukan dari amarah, melainkan dari rasa dilupakan. Dendam bisa tumbuh dari penghinaan. Tapi rasa dilupakan, bisa menciptakan arwah yang jauh lebih berbahaya. Tidak diakui, tidak dimakamkan, tidak dianggap pernah hidup, membuat jiwa tertinggal di tengah batas dunia, mengendap, membusuk, lalu meledak dalam sepi. Juni, bukan nama yang dikenal di Kertanegara. Tapi malam ini, semua orang akan mengingatnya. Bukan karena mereka pernah mencintainya, tapi karena mereka mulai melihat anak-anak mereka diganggu, tidur mereka dijebol mimpi buruk, dan suara tangisan perempuan muda terdengar dari setiap cermin. Di dunia tempat kenangan hidup, arwah yang tak pernah dikenang, menuntut tempatnya kembali. Raras berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Juni. Ia menelusuri mimpi-mimpi para warga, masuk ke dalam ingatan orang-orang tua di desa yang pernah hidup di tahun 90-an.
Dan dari potongan-potongan bayangan, satu kisah kelam mulai muncul. Juni adalah anak perempuan dari keluarga terpandang. Ayahnya guru ngaji, ibunya penjual kain. Tapi di balik kehormatan itu, ibunya menyimpan kecurigaan besar bahwa Juni membawa aib karena kedapatan hamil di usia 16 tahun. Bocah laki-laki yang diduga ayah dari janin Juni, anak kepala desa waktu itu. Aku tidak hamil. Aku nggak ngapa-ngapain. Bohong. Kau perempuan sundal. Malu kita satu kampung. Malam itu, Juni dibawa ke sungai. Diseret ibunya sendiri. Di tengah hujan deras, tubuhnya diikat dengan sabuk kulit, lalu dicemplungkan, seperti barang busuk, tak ada penguburan. Tak ada pencarian. Bahkan namanya tak lagi disebut. Dan kini, arwah Juni kembali, bukan sekadar gentayangan, tapi menuntut identitasnya. Di dunia nyata, gangguan mulai nyata. Anak-anak menggambar sosok perempuan berambut pendek dengan mata bolong. Cermin-cermin rumah retak tanpa sebab. Bahkan para ibu muda mengaku mendengar suara di dapur yang berkata pelan, "Anakmu lebih beruntung dari aku." Raras muncul di rumah Mbok Satimah. Ia duduk termenung di loteng, wajahnya murung. Aku kira setelah Sri pergi, semuanya akan tenang. Arwah yang dilupakan, lebih liar, enduk, jawab Mbok Satimah pelan. Mereka tidak tahu siapa diri mereka, jadi mereka ambil hidup siapapun yang mereka temui. Raras tahu ini tak bisa diselesaikan dengan penggalian atau permintaan maaf. Karena tak ada yang ingat Juni. Dan di malam ketiga sejak kemunculan Juni, seorang ibu muda ditemukan pingsan di depan kamar bayi. Di dinding, tertulis dengan darah, "Kalau aku dulu dikubur, aku gak akan ganggu." Ada yang lebih menakutkan dari kematian, dilupakan. Karena tubuh yang dikubur bisa membusuk, tapi nama yang dihapus, bisa kembali menghantui. Dan malam ini, Raras memulai perjalanan tak biasa, mencari nama dari seseorang yang tak pernah diberi nisan. Juni, arwah gadis remaja yang dibuang oleh ibunya sendiri, mulai mengambil kembali haknya, dengan cara paling menyeramkan. Dan satu-satunya cara menghentikannya, bukan lewat pengusiran, tapi pengakuan. Raras tahu, jika nama Juni tidak dikembalikan, akan lebih banyak anak-anak yang hilang di mimpi, dan ibu-ibu yang terbangun dengan darah di telapak tangan. Raras menyusuri dimensi arwah, tempat di mana kenangan lama mengendap seperti kabut tua. Ia mengunjungi rumah-rumah terbengkalai dalam dunia tak kasat mata, mencari satu hal, siapa yang dulu mengenal Juni. Akhirnya, di sebuah ruang kelas tua, ia menemukan sosok guru perempuan, arwah Bu Ranti, yang meninggal 10 tahun lalu karena usia tua. "Bu, apakah ibu pernah punya murid bernama Juni?" Bu Ranti menatap Raras dengan mata sayu. Juni, anak paling pendiam di kelas. Pintar, tapi selalu tampak takut. Ibunya keras. Suatu hari, dia tidak masuk sekolah. Dan setelah itu, namanya dicoret dari buku induk. Dicoret? Iya. Ayahnya guru ngaji. Mereka malu. Mereka bilang, dia sudah tidak ada. Dan aku ikut diam. Maafkan aku, Raras menangis tanpa suara. Arwah pun bisa menyesal. Dan penyesalan itu menguatkan tekadnya. Di dunia nyata, Mbok Satimah pergi ke rumah tua di pojok desa. Ia tahu rumah itu dulu milik keluarga Juni. Kini kosong, terbengkalai, dan penuh sarang laba-laba. Ia temukan satu lemari tua yang terkunci. Setelah memaksa membukanya, di dalamnya ada satu hal yang menyesakkan dada, sebuah seragam SMA bernoda darah. Buku harian bertuliskan nama Juni A.
Dan selembar surat, tulisan tangan dengan tinta luntur. Bu, aku gak ngapa-ngapain, tolong percaya aku. Aku cuma mau sekolah, bukan malu-maluin ibu. Embok Satimah gemetar. Ia membawa semuanya ke masjid. Di depan warga, ia berdiri. Waktu Sri diganggu, kalian takut. Tapi sekarang ada yang lebih menakutkan, gadis yang bahkan kita buang dari ingatan kita. Ini namanya. Ini buktinya. Warga saling pandang. Beberapa berbisik. Tapi sesuatu dalam hati mereka mulai retak. Pak Tarmuji yang kini mulai bicara lagi, maju. Kita pernah buang dia. Tapi mulai malam ini, mari kita terima kembali. Kiai Yusuf menyetujui. Ia minta agar keesokan malam, diadakan tahlilan untuk Juni. Tapi, saat tahlilan dimulai, kejadian aneh terjadi. Semua lampu mati. Cermin masjid retak. Angin berhembus dari arah dalam ruangan. Dan di tengah-tengah jamaah, bayangan gadis berambut pendek berdiri. Ia menatap ke arah ibunya, Bu Rasti, yang ternyata masih hidup dan ikut pengajian. Juni berbisik, "Ibu ingat aku?" Tak ada luka yang lebih dalam dari dibuang oleh ibu sendiri. Dan tak ada ketakutan yang lebih sunyi dari menjadi ibu yang pernah membunuh darah dagingnya sendiri. Malam itu, saat tahlilan untuk Juni dimulai, semua orang berharap arwah itu tenang. Tapi ada satu orang yang tak bisa tenang, Bu Rasti. Ia duduk paling belakang, tubuh gemetar, keringat dingin membasahi kerudungnya. Dan ketika cermin masjid retak, dan lilin-lilin padam, semua orang tahu, Juni datang bukan untuk didoakan, tapi untuk didengar. Bayangan Juni berdiri di tengah ruangan. Gaun putihnya robek-robek. Matanya kosong, tapi mengalirkan air mata hitam. Tubuhnya menyebarkan hawa dingin hingga semua jamaah merapat dalam ketakutan. Tapi bukan ketakutan biasa. Ini ketakutan karena rasa bersalah. Bu Rasti mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ia menatap anaknya, yang dulu ia rendam di sungai dengan tangannya sendiri, kini berdiri di depannya, utuh, tapi hancur dari dalam. "Juni," bisiknya. "Maafkan ibu," tapi Juni tidak menjawab. Ia hanya melangkah, perlahan. Lantai masjid berembun dingin setiap jejak kakinya menginjak ubin. Jamaah menyingkir ke kiri dan kanan. Dan begitu Juni berdiri di hadapan ibunya, ia berlutut. "Ibu, kenapa?" "Ibu takut?" "Ibu gak tahu harus bagaimana, aku gak salah, Bu. Aku cuma pulang, aku cuma pengen dipeluk." Tubuh Bu Rasti bergetar. Ia menyentuh pipi Juni. Tapi kulit itu dingin, licin, dan bergetar. "Aku masih simpan baju kamu. Aku gak pernah buang suratmu." Tiba-tiba, suara pintu masjid tertutup rapat. Semua cahaya mati. Dan dari langit-langit, air sungai menetes pelan. "Kamu tahu, Bu? Waktu kamu dorong aku ke air, aku masih berharap kamu tarik aku balik." Tangis pecah. Bukan hanya dari Bu Rasti, tapi dari jamaah yang menyaksikan. Karena malam itu, dosa seorang ibu diperlihatkan kepada dunia. Tapi berbeda dengan Sri, Juni tak ingin balas dendam. Ia hanya ingin ibunya tahu, "Aku masih ingin jadi anakmu." Bu Rasti bersujud. Ia menangis, tubuhnya seperti lepas kendali. "Maafkan ibu, nak, ibu cuma takut. Bukan benci kamu." Dan saat itu juga, Juni menghilang perlahan. Bayangannya memudar, menjadi kabut hangat.
Udara dalam masjid tak lagi dingin. Cermin yang retak perlahan menyatu kembali. Tahlilan dilanjutkan. Tapi bukan sekadar membaca doa, melainkan permintaan maaf dari banyak orang yang dulu pernah menutup mata atas kasus Juni. Pagi harinya, warga desa secara sukarela mendirikan makam baru untuk Juni, dengan batu nisan bertuliskan, Juni Andayani anak yang tak pernah dikenang, tapi akhirnya dipulangkan. Dan mulai hari itu, setiap tanggal kematiannya, lilin selalu dinyalakan di dekat jembatan kecil tempat ia dulu dibuang. Saat arwah seperti Sri dan Juni telah pergi dengan tenang, banyak yang mengira semuanya sudah selesai. Desa mulai tenang. Warga bisa tertawa lagi. Tapi yang tidak mereka sadari, di balik kabut pekat malam, masih ada yang mengintip. Ia tidak muncul di cermin, tidak menangis di sumur, dan tidak membisikkan nama. Karena ia bukan arwah biasa. Ia adalah sosok yang marah bukan karena dibunuh, tapi karena tidak pernah diberi kesempatan berubah. Dan saat Raras dianggap sebagai penjaga kedamaian arwah, satu sosok berkata dari balik gelap, "Kalau mereka bisa kau selamatkan, kenapa tidak aku?" Sudah seminggu sejak tahlilan terakhir untuk Juni. Desa Kertanegara kembali berfungsi normal. Pasar ramai, anak-anak bermain, dan masjid kembali terisi azan 5 waktu. Warga merasa aman. Tapi tidak dengan Raras. Di dunia arwah, Raras mulai merasakan hawa berbeda. Bukan dingin, bukan kabut. Tapi rasa tertusuk dari arah yang tak kasat mata. Suatu malam, ia melihat sesuatu di belakang pohon randu, bayangan tinggi dengan wajah tak berbentuk. Matanya kosong, tubuhnya tampak seperti dibalut kain kafan kotor, namun tidak utuh. Saat ia mendekat, sosok itu bergumam, "Aku melihatmu menyelamatkan Sri, kau beri nama bagi Juni, tapi aku? Kau lupakan aku." Raras terpaku. Sosok ini tidak muncul seperti arwah yang lain. Ia tidak mengganggu manusia, tapi mengusik dunia arwah. Malam berikutnya, beberapa arwah mulai menghilang. Bukan tenang, bukan pindah, mereka seperti diserap ke dalam kegelapan. "Dia marah," ujar arwah tua di tepi pemakaman. "Karena kau dikenal, sementara dia dibuang bahkan oleh sesama arwah." Raras tahu, ini bukan sekadar iri. Ini dendam dari kalangan yang bahkan tidak lagi dianggap memiliki emosi. Arwah-arwah jahat, pembunuh, pendosa, yang tidak pernah didoakan. Dan kini, salah satu dari mereka kembali, membawa rasa iri terhadap pahlawan arwah yang dianggap memihak. Di dunia manusia, gejala baru mulai terasa. Air kolam di belakang sekolah berubah hitam. Ayam-ayam tiba-tiba bertelur busuk. Seorang remaja laki-laki mengigau sambil berkata, "Jangan bawa aku belum jahat." Embok Satimah merasakan ada yang berbeda. "Bukan arwah perempuan kali ini, Enduk," katanya pada Raras. "Ini laki-laki." Dan kemarahannya bukan karena cinta, tapi karena ditolak. Malam itu, saat Raras berdiri di jembatan tempat Juni dulu dibuang, bayangan tinggi itu muncul lagi. "Namaku Wardo. Aku membunuh orang, iya. Tapi aku juga dibakar hidup-hidup. Aku manusia, sebelum kalian hukum aku sebagai setan." Raras gemetar. "Kau memang melakukan kejahatan. Tapi tak ada satupun dari kalian yang tanya kenapa aku melakukannya." Wardo menghilang. Tapi Raras tahu, ia akan kembali. Dan kali ini, yang akan dihabisi bukan cuma jiwa, tapi juga kepercayaan antar arwah. Dalam dunia yang sunyi dan tak terjamah manusia, arwah-arwah berkumpul. Bukan untuk berbagi cerita,
tapi untuk menuntut keadilan yang tak pernah mereka dapatkan. Raras, sang penengah yang dulu menyelamatkan Sri dan Juni, kini berada di tengah dilema yang jauh lebih gelap. Apakah semua arwah, bahkan yang berdosa, pantas mendapat kedamaian? Karena malam ini, perpecahan mulai terjadi di dunia arwah. Arwah yang penuh luka, melawan arwah yang penuh dendam. Dan Raras harus memilih, jadi cahaya bagi semua, atau tenggelam bersama mereka yang tak pernah diberi kesempatan berubah. Langit di dunia arwah memerah. Bukan karena senja, tapi karena kemarahan para jiwa yang tak pernah dianggap. Wardo, arwah tinggi berbaju lusuh dan bau tanah busuk, berdiri di atas gerbang batas antara alam manusia dan arwah. Di hadapannya, berkumpul puluhan arwah lainnya. Seorang perempuan yang pernah membunuh bayinya sendiri karena diperkosa dan tak ada yang percaya. Seorang pemuda yang mati digebuki warga karena mencuri 1 karung beras untuk adiknya. Seorang kakek tua yang digantung karena dituduh dukun santet, padahal ia hanya seorang tabib buta huruf. Mereka semua tidak pernah dikenang, tidak pernah didoakan, dan tidak pernah dianggap pantas mendapat ampunan. Wardo menunjuk Raras. Kau memihak mereka yang cantik, yang menyedihkan, yang mudah dikasihani. Tapi kami juga pernah menangis. Kami juga pernah dipukul. Kami juga manusia. Raras berdiri di hadapan mereka, terdiam. Aku tak memilih siapa yang pantas mendapat doa. Tapi aku tahu, semua jiwa butuh pengakuan. Tapi Wardo tak terima. Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah arwah muncul kabut hitam yang menyerap arwah-arwah lain. Arwah yang ragu ditarik. Arwah yang diam ikut terseret. Dunia arwah mulai pecah. Di dunia manusia, gejalanya mulai terasa. Di sekolah, papan tulis tertulis sendiri, "Aku bukan penjahat sebelum kalian menyiksaku." Seorang anak kecil berkata pada ibunya, "Bu, ada om berdiri di kamar." Katanya, dia gak pernah dimakamkan. Suara tangisan tua muncul dari dalam lemari-lemari kayu. Embok Satimah panik. Ia menyarankan desa mengadakan malam pengampunan, malam untuk berdoa bagi semua arwah, tanpa memandang siapa mereka semasa hidup. Kalau kalian bisa mendoakan orang yang kalian cintai, kenapa tidak doakan juga yang kalian benci? Katanya di depan masjid. Beberapa warga menolak. Dosa ya dosa, embok. Masa kita doain pembunuh? Nanti malah makin banyak yang datang. Tapi Raras maju ke tengah. Arwah tak datang karena didoakan. Mereka datang karena dilupakan. Akhirnya, malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, semua nama, bahkan yang buruk, disebut. Didoakan. Diterangi lilin. Dan dipanggil bukan sebagai setan, tapi sebagai manusia yang pernah hidup. Wardo muncul di balik kabut. Matanya merah, tubuhnya bergetar. Tapi kali ini, ia tidak menyerang. Aku tidak tahu harus bagaimana caranya tenang. Tapi malam ini, aku tidak lagi sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia duduk di tanah. Tidak mengambang. Tidak bergentayangan. Hanya diam, seperti ingin beristirahat. Setelah luka disembuhkan dan nama-nama lama dipulihkan, dunia arwah akhirnya tenang. Tapi Raras tidak. Ia berdiri di tengah jalan perbatasan antara dunia manusia dan dunia arwah, diapit dua arah, cahaya yang mengajak pulang, dan bayangan yang memintanya tetap tinggal. Ia telah menyelamatkan banyak jiwa. Sri, Juni, Wardo, arwah-arwah lain yang terluka. Tapi siapa yang menyelamatkan dirinya? Malam itu,
Di tengah kabut terakhir yang turun dari langit arwah, Raras harus memilih, tetap jadi penjaga luka, atau beristirahat setelah menjadi penawar luka. Langit dunia arwah berubah bening. Sungai hitam yang dulu penuh jeritan kini jernih. Kabut memudar. Tapi satu sosok masih berdiri di batas, Raras. Sri dan Juni telah menunggu di ujung cahaya. "Kau sudah selesai, Ras," kata Sri dengan senyum lembut. "Kau tak harus menjaga semuanya sendirian," bisik Juni sambil menggandeng tangan arwah kecil yang dulu digugurkan ibunya. Raras terdiam. Di dalam dirinya, ada perasaan yang belum selesai. "Tapi, kalau aku pergi, siapa yang jaga anak-anak lain?" "Yang kau tinggalkan bukan kekosongan," jawab Sri, "tapi kesadaran." Warga kini tahu cara menghormati yang dulu mereka buang. Di dunia manusia, Desa Kertanegara berubah. Setiap malam Jumat, warga mengadakan malam nyala doa, menyebut semua nama, baik yang indah maupun buruk. Tak ada lagi anak yang dihina karena ibunya seorang janda. Tak ada lagi perempuan yang diusir karena hamil di luar nikah. Tak ada lagi orang mati yang dikubur tanpa nama. Raras melihat semua itu dari kejauhan. Embok Satimah yang tua duduk sendiri di ambang pintu, memandangi bulan. "Kalau kamu masih di sini, Ras, pulanglah. Atau kalau kamu mau pergi, tenanglah. Kau sudah cukup menyelamatkan dunia." Mata Raras berkaca-kaca, ia memejamkan mata. Menarik napas pelan. Dan saat ia membukanya, langit di belakangnya berubah terang. Udara hangat. Dan di ujung cahaya, satu suara terdengar. "Nak, kamu mau pulang sekarang?" Itu suara ibunya. Arwah yang dulu ia cari sejak pertama mati. Arwah yang dulu ia kira telah menghilang. "Ibu?" "Iya, Enduk. Ibu nunggu kamu." Raras menangis. Ia berjalan pelan, menoleh sekali ke belakang. Melihat dunia arwah yang kini damai. Melihat Desa Kertanegara dari kejauhan, penuh lentera dan doa. Dan akhirnya, ia melangkah ke cahaya. Raras telah pergi. Tapi namanya tetap tinggal. Di Desa Kertanegara, sebuah batu kecil didirikan di pinggir sawah, bertuliskan, "Di sini pernah berdiri seorang penjaga luka." Namanya Raras. Ia tidak ingin dikenal, hanya ingin arwah tidak dilupakan. Setiap desa menyimpan rahasianya sendiri. Tapi hanya sedikit desa yang berani mengakuinya. Kertanegara adalah satu dari sedikit itu. Desa yang dulu penuh luka, kini menjadi tempat penyembuhan. Tapi waktu terus berjalan. Anak-anak tumbuh. Orang-orang tua pergi. Dan sejarah mulai dilupakan perlahan. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang pernah terjadi? Tapi, apakah yang pernah terjadi akan terulang lagi? Tahun demi tahun berlalu. Desa Kertanegara berubah. Jalan tanah yang dulu becek kini sudah diaspal. Pasar dipenuhi suara tawa anak muda. Tapi di satu sudut sunyi, dekat pohon randu, masih berdiri sebuah batu kecil berlumut dengan ukiran sederhana. Raras, penjaga luka yang tak pernah meminta balasan. Setiap tanggal kematian Sri, Juni, dan Wardo, warga menyalakan lilin. Sebuah tradisi yang terus dilanjutkan, bahkan oleh anak-anak yang tak tahu persis siapa mereka. Yang mereka tahu hanyalah ini, dulu, ada yang mati tanpa didengar. Dan mereka tak mau mengulang kesalahan itu. Di sekolah dasar, seorang guru mengisahkan kisah Raras dalam pelajaran sejarah lokal. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai pelindung, pelajar,
dan pahlawan sunyi. Dia bukan orang suci, kata sang guru. Tapi dia tak pernah berhenti memperjuangkan yang disakiti. Anak-anak mendengarkan, lalu menulis nama Raras di buku catatan mereka. Seolah nama itu bukan sekadar cerita, tapi peringatan hidup. Namun suatu malam, seorang anak kecil bernama Tika berjalan pulang dari madrasah. Ia berhenti di jembatan tua, lalu menatap air yang mengalir pelan. Tiba-tiba ia melihat bayangan perempuan berdiri jauh di seberang. Tika tak takut. Ia hanya berkata pelan, "Mbak, kalau kamu capek, istirahat ya." Bayangan itu tersenyum, lalu menghilang perlahan. Mungkin itu cuma angin. Mungkin hanya kabut. Tapi entah kenapa, malam itu desa terasa lebih hangat. Kertanegara bukan lagi desa berhantu, tapi desa yang belajar dari hantu-hantunya. Bahwa setiap orang punya sisi kelam, tapi setiap jiwa berhak didengar. Dan tidak semua yang menyeramkan ingin menakuti. Beberapa hanya ingin dikenang. Rara sudah pergi, tapi kisahnya tetap tinggal. Bukan di langit, tapi di hati mereka yang mau membuka diri untuk tak lagi menolak yang dianggap berbeda. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.